Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Jenazah Dalam Tembok, melanjutkan dari part kemarin. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Tolong! Teriakan histeris keluar dari mulutnya. Wanita itu mengalami syok berat, dampak dari efek terkejut luar biasa yang dialami. Seluruh badannya menjadi bergetar. Dia takut sekaligus ngeri. Warga yang pagi itu sebagian besar masih berada di rumah keluar untuk mencari tahu sumber suara orang berteriak meminta tolong. Teriakan dari wanita ini kontan saja telah menghebohkan serta membuat suasana perkampungan menjadi gaduh. Seluruh tetangga sekitar mendengar teriakannya mulai berdatangan mencari tahu, benarkah apa yang diberitakan benar. Beberapa orang laki-laki ikut melihat dengan pasti dan coba meyakinkan bahwa potongan tangan ini memang potongan tangan milik manusia. Iya, ini benar-benar tangan manusia, ucapnya lelaki yang memiliki kedudukan sebagai ketua RT. Dia meyakinkan warganya bahwa apa yang dilihat oleh warga benar. Ini benar-benar lengan manusia. Telepon saja polisi, ucap seseorang. Mengingat penemuan ini adalah hal yang sangat serius untuk diselidiki. Seluruh warga masih belum ada satupun yang menyadari bahwa potongan tubuh ini berasal dari kuburan yang dibongkar. Telepon berdering di saat sebagian anggota polisi yang malam tadi piket masih dalam buayan mimpi. Kantor polisi yang jaraknya hanya 5 km dari lokasi penemuan tangan manusia bersegera datang setelah menerima telepon dari warga. Tidak berselang lama, cukup 20 menit saja, lebih dari 16 anggota dari pihak kepolisian telah datang menjemput ke lokasi. Para petugas berpakaian polisi bergerak cepat. Mereka datang berbondong-bondong dengan beberapa unit mobil. Tali panjang dengan lebar 5 cm berwarna kuning dengan tulisan garis polisi ditarik membuat lingkaran batas untuk melindungi titik lokasi TKP. Beberapa petugas bergerak aktif menyiapkan segala kebutuhan penyelidikan. Beberapa orang berpakaian putih terlihat mendekati potongan tangan tersebut. Sebuah kamera DSLR berwarna hitam, cahaya blitznya ditembakkan pada objek untuk mengambil gambarnya. Mereka yang sudah bergerak tersebut berasal dari tim investigasi dari polsek setempat. Tim bekerja dengan cepat dan profesional, sedikit bicara namun sangat aktif bergerak. Apa telah terjadi pembunuhan, mutilasi pembunuhan? Lalu potongan tubuhnya disebar kemana-mana? Bisik-bisik seorang pada rekannya. Puluhan warga berjejer berkerumun membuat lingkaran. Tempat itu sesak oleh puluhan warga yang penasaran ingin melihat lebih dekat. Namun dilarang oleh beberapa anggota polisi. Sebab kawasan penemuan tangan manusia ini sudah dilingkari dengan pita polis line, sehingga menjadi tempat terlarang untuk dilanggar, karena dikhawatirkan akan membuat beberapa sampel bukti menjadi hilang. Tim investigasi dari Inavis bekerja dengan mengumpulkan beberapa sampel penting yang mungkin memiliki hubungan dengan potongan tangan. 4 orang petugas berpakaian serba putih, lengkap dengan segala atribut pelindung diri lainnya, mengikis berbagai sampel penting. Wajah petugas tersebut ditutupi menggunakan kaca plastik berwarna putih transparan. Dalam mantel putih tersebut ada sesosok gadis cantik berusia 27 tahun. Membungkus wajahnya menggunakan penutup kepala standar. Dia mempelajari datangnya potongan tangan tersebut, apakah dibawa oleh manusia atau oleh binatang.
Wanita cantik yang tersembunyi dalam mantel tersebut bernama Evana. Dia menjadi salah satu bagian dari tim forensik Polri yang tugasnya adalah pencari fakta tentang barang bukti dan lain-lain. Kamera di tangannya sejak tadi tiada henti-henti memperhatikan pola kerusakan serta tanda yang terdapat pada potongan ini. Tujuannya melakukan pemotretan dari berbagai sudut objek, lalu menaruh sebuah benda berwarna kuning dengan bentuk mirip anak panah. Namun bentuknya cenderung lepeh dengan tulisan berwarna hitam, identifikasi. Wanita tersebut mempelajari sebuah pola bagaimana potongan tangan ini bisa sampai di sini. Apakah dilempar seseorang atau tanpa sengaja dibawa oleh hewan? Objek tangan sepanjang 17 cm dengan 4 jari yang tersisa serta bekas tebasan benda tajam. Demi mendapatkan sidik pelaku, Evana lalu mengoles potongan tangan tersebut menggunakan bubuk silika untuk mendapatkan jejak sidik jari. Dalam pencariannya terhadap kasus ini, Evana justru mendapati sesuatu di luar dugaan, yaitu ditemukan ada 6 lubang kecil bersusun dari atas dan bawah. Sedang di setiap ujung titik lubang dirinya mendapati ada lubang yang diameternya lebih lebar dari lebih dalam dari lubang lainnya. "Apa yang kamu dapat, Fana?" tanya kawannya yang saat itu menelisik lokasi 3 meter dari titik objek. Dia juga mendapati sebuah tanah basah. Yang pasti tanah tersebut teksturnya tidak sama persis seperti tanah yang ada di lingkungan ini. "Potongan ini sepertinya bukan dilempar, tapi dibawa oleh binatang," jawab Fana. "Apa yang memperkuat dugaanmu?" "Ada 7 lubang kecil. Di setiap sisinya diameternya membesar. Artinya lubang yang paling besar dan paling dalam ini adalah lubang taring." "Menurutmu ini binatang apa?" "Sepertinya anjing deh, kalau lebarnya segini." "Bagaimana menurutmu?" Fana bertanya balik pada kawannya sembari mengangguk. Kawannya berkata, "Ternyata temuan kamu sama memperkuat dugaanku juga." "Apa tebakanku salah?" tanya Fana lagi. "Tidak kawan, sepertinya yang kamu kira potongan ini dibawa oleh anjing benar. Sebab aku juga mendapati tanah basah beserta jejak kecil, teratur, serta beberapa bulu kecil yang kemungkinan ini milik anjing." "Potongan ini dibawa anjing?" Iya, persis sekali." Fana mengangkat kamera yang digantungkan pada lehernya. Gadis cantik ini lalu memotret objek penemuan kawannya sebagai hasil bukti tambahan lainnya. "Sepertinya ini bukan berasal dari jenazah baru. Warna dagingnya pucat, basah, serta mengalami sedikit pembusukan." Semua kawannya saling melirik. "Menurutmu ini lengan orang mati?" "Ya, sepertinya." Fana berdiri. Dia coba melihat lelaki yang tadi mengaku sebagai RT. "Ada Pak RT?" tanya Fana. "Saya, Dek." Lelaki berkopiah hitam berbaju loreng mengacungkan tangannya ke atas. Fana melepas kacamata lab yang melindungi area sensitif pada wajah. Wanita cantik berambut pendek ini mendatangi ketua RT yang saat itu menjadi saksi penyelidikan. Fana melangkahkan kaki mendatangi lelaki tersebut untuk menanyakan hal penting demi memperkuat dugaannya terhadap penemuan potongan tubuh yang saat ini sedang diselidiki. "Bapak, apakah di sekitar sini ada komplek pemakaman umum?" "Iya, ada Bu," sahut ketua RT. "Bapak, saya mau minta bantu." Bantu apa ya, Bu?" "Sehari 2 hari ini, apakah ada informasi orang meninggal di sekitar sini?" Lelaki yang berlaku sebagai ketua RT tersebut mengernyitkan dahinya, mencoba memahami sebuah pertanyaan menebak dari petugas Inavis ini. "Maksud ibu warga kampung sini yang meninggal dunia?" "Iya Pak, kalau dari warga sini sepertinya tidak ada beberapa hari ini Bu. Tapi kalau orang meninggal dari warga selain warga sini kemarin memang ada." "Bapak kenal siapa yang meninggal itu?" "Nggak kenal.
Di sini kan memang komplek pemakaman umum, Bu. Jadi bebaslah siapa saja boleh menguburkan keluarganya siapapun. Makamnya jauh dari sini, Pak. Enggak juga, Bu. Itu dekat, cuma di situ saja. Ketua RT mengarahkan jari telunjuknya ke sebelah barat. Kami dan teman-teman sebenarnya mencurigai potongan tubuh ini berasal dari orang yang sudah mati. Sebab melihat dari kondisinya seperti sudah meninggal sejak 2 hari lalu. Bisa saja potongan ini mungkin berasal dari makam seseorang yang tanpa sengaja dirusak oleh kawanan binatang atau apalah itu. Fana memberikan sedikit informasi. Begitukah, Bu? Ketua RT tersebut memegang dagunya yang ditumbuhi sedikit jenggot. Dari wajahnya dapat terbaca bahwa lelaki ini sedang berpikir sesuatu. Tapi tidak ada nih, Bu, informasi tentang makam yang terbongkar, ucap ketua RT tersebut berbicara. Namun dirinya sendiri sebenarnya juga kurang yakin dengan jawabannya. Tidak ada yang memeriksa kondisi terakhir komplek pemakaman. Apalagi ini benar-benar masih pagi. Coba saya akan suruh orang untuk memeriksanya. Ketua RT ini membenarkan kopiahnya. Lalu lelaki berumur 55 tahun ini memperhatikan barisan warganya yang berkumpul di luar garis police line, yang saat itu turut menyaksikan aktivitas penyidikan dan pengumpulan sampel. Menurut kami, seperti ada yang dengan sengaja memotong tubuh orang mati, lalu membiarkan sebagian tubuh lainnya dibuang begitu saja. Lalu mungkin tanpa sengaja bisa jadi potongan ini diberikan pada kawanan anjing, atau memang anjing-anjing ini menemukannya tanpa sengaja. Benarkah, Bu? Kisah tentang orang mati atau kuburan yang terbongkar tentu bukanlah berita baru. 5 tahun yang lalu di makam ini juga pernah dibongkar 2 kuburan secara bersamaan, sedangkan pelakunya tertangkap beberapa bulan kemudian. Kemungkinan bisa jadi begitu, Pak. Ini masih menurut tebakan kami saja. Jika Ibu merasa yakin, saya akan menyuruh orang untuk memeriksa komplek makam. Entahlah, Pak. Saya sebenarnya tidak berani berandai-andai, tapi petunjuk dari bukti sampel yang kami temukan serta tanah yang kami dapat menempel pada bukti menguatkan dugaan kami. Lelaki yang berlaku sebagai ketua RT itu pun lantas menuju ke arah belakang memanggil seseorang. Din, Saifuddin. Merasa namanya dipanggil, di antara kerumunan warga datang seorang lelaki mendekat. Badannya gempal dengan kulit berwarna sedikit gelap. Sedang di jari kanannya kala itu sedang mengapit sebatang rokok tanpa filter. Iya, Pak. Iya Pak RT, sembari mengeluarkan asap melalui mulut. Coba kamu dengan yang lain pergi dan periksa pemakaman. Loh, memangnya ada apa, Pak? Coba kamu cek aja dahulu di makam ada apa, Din. Makam kan, Pak? Makam Pak RT yang situ loh. Iya, lihat makam ada apa. Ada orang mati, Pak, balasnya dengan polos. Iya, semua orang tahu di makam ada orang mati. Maksudku, kamu cek makam. Apa ada sesuatu yang aneh? Nada bicara ketua RT sedikit meninggi kesal. Sekarang ya, Pak? Ya sekarang lah, Din. Suaranya kembali melembut. Lelaki bernama Saifuddin ini pun segera menuju ke area komplek pemakaman umum. Dia dibuntuti 6 orang warga lainnya, mencoba mencari tahu sebenarnya ada apa yang di makam, sampai-sampai ketua RT memaksanya untuk pergi memeriksa. Jarak lokasi makam yang tidak terlalu jauh, tentulah tidak lama untuk menuju ke area komplek pemakaman umum. Namun lokasi makam yang rimbun dengan pepohonan serta pagar yang tinggi pada bagian depannya tentu saja tidak bisa dilihat secara sepintas. Untuk memastikan apa yang terjadi di dalam, mereka harus melihatnya secara langsung. Usai meminta ketua RT untuk mengirim orang memeriksa makam, Fana yang saat itu masih berkutat pada pengidentifikasian mengambil sebuah perangkat elektronik berwarna hitam dari tangan salah satu rekannya. Alat tersebut akan dia gunakan untuk memeriksa pemilik dari potongan tubuh Fana, menempelkan 4 ujung jari pada alat elektronik yang diberi nama Mambis.
Nama MAMBIS atau yang biasa disebut sebagai Mobile Atomic Multi-Biometric Identification System merupakan sebuah alat elektronik otomatis. Bentuknya seperti mesin gesek atau seperti kartu kredit, tidak terlalu besar. Lebarnya juga tidak lebih besar daripada ponsel Android. Alat tersebut masuk ke dalam kategori alat kerja otomatis yang dapat mengidentifikasi data diri seseorang hanya kurang dari 1 menit, asalkan orang yang diambil sidik jarinya sudah terdaftar di elektronik KTP. Alat ini biasanya akan bekerja secara langsung secara online, sebab telah terintegrasi dengan basis data eKTP seluruh warga negara Indonesia. Saat 4 jari diperiksa satu persatu pada alat tersebut, Fana dan kawan-kawannya akhirnya mendapatkan data temuan baru bahwa pemilik dari potongan tubuh ini adalah seorang laki-laki yang bernama Karaginan. Saat itu, dari alat MAMBIS, segala informasinya serta umurnya terbaca secara tercatat secara rinci. Saifuddin yang diutus untuk mencari tahu keadaan makam segera masuk ke dalam. Dari luar pagar sepintas tidak ada yang aneh dan mencolok dengan semua kondisi makam ini. Namun, semakin mereka mencoba mencari tahu, justru mereka malah menemukan sebuah pemandangan yang tidak biasa. Makam yang semalaman baru saja mengubur seseorang, pagi itu terlihat gundukan tanah seperti dibongkar. Mereka bertujuh yang penasaran namun belum yakin segera berlari kecil untuk mendekati kuburan. Semakin dekat, kondisi kuburan nampak semakin jelas seperti dibongkar. Karena merasa aneh dan janggal dengan apa yang dilihat, mereka pun berjalan dengan sedikit berlari. Saat sampai di hadapan kuburan, benar saja Saifuddin dan kawannya mendapati ada kuburan sudah terbongkar. Jenazah yang ada dalam kuburan kondisinya terendam air, tubuhnya tidak lagi terbungkus kain kafan lagi. Wajah jenazah terlihat hancur, bagian hidung remuk dan belah. Karena terkejut, 3 orang dari mereka yang ada di situ segera berlari kembali untuk mengabarkan pada ketua RT bahwa mereka menemukan makam yang dimaksud. Pak RT!" teriakan Saifuddin dari jauh, mengundang rasa penasaran warga yang lain. Yang pagi itu tengah berkumpul ketua RT yang saat itu masih di tempat penemuan potongan tangan. Segera saja beliau beranjak mendatangi Saifuddin. "Ada apa, Din?" "Pak, ada makam. Ada makam dibongkar." Ucapnya nafasnya terlihat naik turun akibat terkejut dengan apa yang baru saja ia lihat. Fana dan beberapa anggota polisi yang saat itu ada di TKP mendengarkan segala penuturan Saifuddin. Dia pun bergerak minta diantar menuju makam. Tim identifikasi bergerak memindahkan lokasi penyelidikan ikut menyusul Fana yang lebih dulu berjalan ke sana. 6 anggota lainnya segera menyusul menuju ke makam untuk mencari tahu informasi yang tadi dibawa oleh Saifuddin. Potongan lengan itu pun segera diamankan dengan cara dibungkus dalam plastik berwarna putih transparan, diberi segel untuk segera diamankan sebagai sampel bukti. Semua warga yang tadi menyaksikan aktivitas dari tim Inavis segera ikut juga berpindah lokasi. Semuanya berlari untuk mencari tahu kisah yang tadi disampaikan oleh Saifuddin. Tanah makam yang basah serta lengket tidak mengurungkan sedikit pun rasa penasaran warga yang ikut menyerbu datang. Mereka semua turut hadir menyaksikan ada apa gerangan yang terjadi dengan penghuni kuburan yang kabarnya dibongkar oleh seseorang yang tidak dikenal. Saat menyaksikan kondisi jenazah, hampir semua orang bergidik ngeri. Bahkan sebagian lagi membuang muka, tidak kuasa untuk menyaksikan secara langsung. Beberapa petugas polisi yang mengawal proses bersegera bertindak dengan cepat. 1 rol garis polisi lain kembali dikeluarkan dari dalam tas ransel salah satu anggota. Yang tidak berkepentingan harap segera mundur dari lokasi. Seorang lelaki berpakaian orange membuka rol polisi lain untuk mengurung lokasi makam agar bersih dari jejak-jejak warga yang selalu ingin tahu segala aktivitas dari petugas identifikasi. Fana yang ketika itu berada di dalam lokasi
segera membidik objek di dalam kuburan dengan kamera DSLR. Jepretan demi jepretan dari cahaya blitz menangkap segala visual. Satu persatu gambar yang ada di dalam lubang kuburan masuk ke dalam file kamera. Fana mendokumentasikan semua temuan awal dengan sangat teliti. Setiap gambar yang masuk dalam bidikannya tentulah sesuai dengan nuraninya. Bagaimana seseorang masuk lalu datang dan menghujamkan mata cangkul ke tanah membongkar kuburan ini. Keadaan kondisi terkini kuburan, letak posisi jenazah serta beberapa jejak lainnya dia ambil gambarnya, sebab nantinya akan sangat berguna sebagai sampel penemuan untuk memudahkan proses penyelidikan polisi untuk mencari pelaku. Coba masuk, Van, perintah salah satu ketua tim investigasi, menyuruh Fana ke bawah lubang kuburan untuk membidik jenazah. Si pemandi mayat itu telah tiada. Dokter forensik ini pun lalu mengikis bekas-bekas sisa cairan menggunakan pengikis kecil seukuran sendok kecil. Tangan wanita yang terbungkus handscoon bergerak maju mundur memungut sisa cairan yang masih tertinggal pada lubang hidung. Tangan dokter forensik ini pun pada sebelah kirinya tiada lelah memegang senter kecil demi mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi. Itulah mengapa saat lubang-lubang anggota tubuh diperiksa menggunakan senter ultraviolet dapat menemukan cairan ASI yang bukan berasal dari objek yang saat ini sedang diperiksanya dengan secara teliti. Tadi saat ditemukan posisi jenazah menghadap ke sebelah kanan atau kiri? Kiri, Dok. Sebelah kanan tidak terendam air kan? Iya, Dok, sahut asistennya. Bantu aku untuk membalik tubuhnya. Dokter forensik ini pun meminta bantuan untuk mengembalikan posisi jenazah seperti saat pertama kali ditemukan. Jenazah yang berada di atas pembaringan meja otopsi diposisikan menghadap kiri. Senter kecil yang berada di pegangannya mengarah pada seluruh area lubang pada sekitaran kepala, seperti mata, hidung, dan telinga. Pada bagian sensitif tersebut, dokter forensik yang bernama Mason ini pun terus menelisik guna memungkinkan mendapat sebuah tanda bukti tambahan. Karena untuk mencari tanda-tanda bekas sidik jari milik pelaku kini sudah sulit. Mungkin saja ada area lain pada permukaan kulit yang kemungkinan sempat disentuh oleh pelaku. Beberapa bagian tubuh jenazah sudah beberapa kali dipoles menggunakan serbuk magnet berwarna hitam pekat. Namun tetap saja tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. Duh, bagaimana bila seperti ini, Dok? Menurutku ini positif milik pelaku. Bawa sampel cairan ini ke lab, nanti biar diperiksa lebih rinci lagi oleh bagian analisis. Mungkin sementara ini dahulu petunjuk satu-satunya, menjadikan cairan urin ini sebagai bukti awal penemuan sampai tim kepolisian menemukan bukti yang baru. Baik, Dok. Asistennya mengambil sampel, lalu membungkusnya. Sampel ini nanti akan dibawa ke tim analis untuk diperiksa. Mungkin dari urin ini ada rekam jejak yang keluarga atau siapa saja yang memiliki kekerabatan dengan pelaku, sehingga bisa dengan mudah untuk dilacak jejaknya. Setelah berhasil mengumpulkan sisa urin, dokter forensik ini pun menabur bubut magnet. Biasanya tim akan melakukannya dengan cara menggunakan kuas kecil yang sering disebut sebagai kuas forensik. Kuas ini didesain secara khusus sebab bulu-bulunya yang halus tidak bisa merusak tanda sekecil apapun pada objek yang sedang diteliti. Kalau objek sudah tercampur air, pasti begini kerjanya. Harus ekstra teliti. Sekecil apapun peluang sangat berpengaruh untuk mengungkap kemungkinan siapa pelaku utama, ucap dokter tersebut. Karena setiap detail pekerjaan harus dilaporkan. Itulah kenapa setiap kali melakukan tugas keberikutannya, ia akan menjabarkan segala aktivitas temuan untuk direkam dalam file kamera demi mempermudah tugas berikut. Sebab bisa jadi sewaktu-waktu ada bukti yang tertinggal atau terlewatkan. Para petugas kepolisian cukup membuka hasil rekaman ini saja. Dalam aktivitas otopsi, bukan hanya kamera saja, tetapi juga dicatat secara langsung oleh petugas Inavis yang kala itu
juga ikut mendampingi aktivitas penyelidikan dari bagian forensik. Fana dan Rasta 2, pasangan satu tim ini, masih berkutat dengan pekerjaannya masing-masing. Aktivitas keduanya sejak tadi adalah terus terfokus mencari peluang terbaik untuk menangkap kemungkinan sidik jari yang tertinggal. Sebab dalam setiap kali terjadi tindak kejahatan, setiap penjahat pasti akan meninggalkan sidik jari. Namun pada kasus kali ini sangat sulit bagi kedua orang ini karena hujan yang turun deras membuat sidik jari menjadi hilang. "Kamu sudah mendapatkannya, Van?" "Belum sama sekali, Rasta. Kalau kamu?" Balas Fana. Ia pun melepaskan kamera yang sejak tadi menggantung di lehernya. Lalu menetes di dahi. Tubuhnya mulai gerah sebab cahaya matahari mulai terasa menghangatkan tubuhnya yang terkurung dalam APD. "Aku sama sekali belum mendapatkan petunjuk apapun juga," balas Rasta. "Mungkin saja sidik jarinya juga bersembunyi seperti pelakunya." Rasta tertawa, namun tawanya sengaja dipelankan sebab rasanya tentu tidak etis menertawakan sesuatu di tengah penyelidikan kejahatan yang serius. "Kenapa sih kamu bisa menyukai pekerjaan seperti ini?" tanya Fana. Sedang tangannya sejak tadi mengikis nisan korban mencoba mencari jejak. Sebab menurutnya, pelaku sebelum mencangkul kuburan, pasti hal pertama yang dilakukan adalah menarik nisan terlebih dahulu. Posisi serta cara menarik nisan dia gambarkan seperti setengah berjongkok lalu bahu rata dengan pinggang dan menarik dengan dua tangan, dan posisi telapak tangannya pasti mencengkram nisan dengan sangat kuat. Cara menariknya pun pasti di tengah-tengah nisan. Tapi apabila memperhatikan kontur tanah yang lembek masih baru, cengkraman tanah pada batu nisan tentulah belum terlalu kuat. Pelaku bisa saja menarik nisan ini hanya menggunakan satu tangan lalu melemparnya. Maka kemungkinan besar bagian batu nisan yang meninggalkan jejak pasti ada di bagian-bagian atas nama jenazah. Entahlah, sejak kecil aku sangat suka bermain teka-teki seperti ini. Rasanya pekerjaan seperti ini adalah bagian dari hidupku, jawab Rasta. Lelaki perokok berat ini mulai gerah sejak tadi berusaha menahan keinginan untuk merokok. Petugas polisi bagian kejahatan ini menjelaskan mengapa pekerjaannya menarik. Ini pekerjaan teknik, dari yang tidak nampak terlihat, mencari jejak lalu memburu pelaku yang tidak ada menjadi ada dan terlihat, lalu mengenal si penjahatnya. Bagiku ini bagian menyenangkan karena pekerjaan kita membantu manusia. Tangan Rasta sembari memainkan senter bercahaya biru tua. Lalu pada objek diperiksanya ini, cahaya dari senter tersebut ia gunakan untuk menelisik secara rinci apakah dapat terbaca. Ingat gak? Dahulu tugas kita mencari pelaku pemerkosaan mayat, si Gawan pemandi mayat. Iya, lelaki itu benar-benar cerdas mempermainkan kita. Bayangkan, kita sibuk mencari pelaku, ternyata pelakunya adalah orang yang sering kita lihat. Si pemandi mayat itu telah tiada. Masa iya pelakunya pemandi mayat juga? Celetuk Rasta dia menimpali perkataan Fana. Pinjam sentermu, Rasta, pinta Fana. Ia pun lalu menghidupkan cahaya senter berwarna biru tersebut. Cahaya senter forensik memang didesain secara khusus untuk menangkap bekas-bekas dari sidik jari, baik itu darah maupun apa saja yang tergolong asing. Lampu senter yang diminta oleh Fana ini merupakan salah satu senter dari teknologi yang memang didesain khusus untuk tim forensik. Hei, Fana tersenyum pada sebuah batu berbentuk bulat. Petugas Inavis ini menemukan sisa serat tekstil dengan lembaran plastik berperakat. Apa itu? Tanya Rasta. Bekas pembalut luka. Lah, masa iya? Coba aku lihat. Rasta mendekat. Tangannya yang terbungkus dengan kaos tangan karet memegang pembalut luka bermerek Hansaplast.
Penemuan ini menjadi sangat penting. Serat tekstil yang menempel darah ini nantinya akan dibandingkan dengan bukti lain yang sudah berhasil dikumpulkan. Mereka berharap ada bukti konkret untuk menemukan siapa pelaku. "Kamu apa yang didapat?" tanya Fana saat dilihatnya Rasta menggenggam batu sungai berbentuk bulat. "Ini aku dapat dari tumpukan tanah. Bisa jadi waktu dia menggali kuburan ini, ujung cangkulnya menghantam permukaan batu ini," balas lelaki tersebut. Sebuah alat tes dari kapas dibasahi air suling. Fana yang mendapatkan bukti tersebut dari Rasta mengambilnya. Dia pun melakukan uji coba cepat untuk mengidentifikasi jejak misterius dari batu. Lalu Fana membungkusnya dengan menggunakan lembaran alat tes. Tanda ini menunjukkan warna kebiruan. Ini membuktikan bahwa pelakunya kemungkinan sempat terluka dan darahnya meninggalkan jejak. "Ya, bawa saja untuk sampel, nanti biar tim analis yang melacak jejak kode genetiknya." Rasta lalu membungkus temuannya sebagai sampel. Setitik darah bersama bekas pembalut luka ini nantinya bisa jadi sangat berguna untuk menemukan siapa pelaku. Sebab di dalam tiap darah manusia terdapat sebuah kode genetika individual yang unik dan hanya dimiliki setiap orang, tidak pernah sama dengan milik siapapun. Hedi bergemas untuk keluar dari barak kos. Semua barang-barang miliknya berupa baju, kipas angin, serta kompor. Ia bungkusnya jadi satu, lalu dimasukkan dalam kardus besar bekas kardus rokok. Beberapa tetangga barakos diam-diam memperhatikan aktivitas Hedi. Dalam hati mereka bersyukur bahwa lelaki aneh ini sudah pindah dari komplek pemukiman warga. Ketakutan mereka pada Hedi bukanlah tanpa alasan, sebab lelaki ini kerap terlihat suka menyakiti dirinya sendiri dengan cara memukul wajahnya sendiri sehingga babak belur. Terkadang di tengah malam kerap kali terganggu dengan suara tawanya yang mengerikan. Terkadang para tetangga saling bertanya apa yang sedang dilakukan Hedi, tanpa mereka tahu bahwa lelaki ini mengidap penyakit yang aneh. Hedi. Mereka melihat lelaki aneh itu sedang mengikat barang bawaannya satu persatu di atas motor menggunakan tali karet. Total ada 2 kardus, satu besar dan satu lagi berukuran sedang dengan 2 plastik besar berwarna hitam. "Mau pindah kemana Pak Hedi?" tanya seorang tetangga berbahasa basi. Di antara banyak tetangga lainnya, dia adalah salah satu yang mengusulkan Hedi untuk pindah kepada pemilik barakos. Hedi yang mendengar teguran dari wanita tersebut menoleh, wajahnya menorehkan senyum. "Belum tahu Bu, yang penting saya keluar dulu dari sini." "Kenapa Pak?" "Ya entahlah, katanya saya terlalu menakutkan." Mendengar jawaban Hedi, wanita ini tidak ingin menanggapinya terlampau jauh. Dalam hati kecilnya sebenarnya ada rasa senang mendengar jawaban tersebut. Apalagi dia selama ini selalu dicurigai sebagai orang gila. Mereka menyebutnya stres. Wanita yang tadi menegur Hedi bersegera berbalik badan. Ia merasa tersentil mendengar ucapan Hedi. Salah satu hal yang menakutkan dari lelaki ini adalah senyumnya yang terkesan misterius dan menakutkan. Usai membereskan semua barangnya dan memastikan tali-talinya terikat dengan baik pada motor, Hedi pun menghidupkan sepeda motor saat hendak naik motor. Dan ada sesuatu yang tiba-tiba hadir di pikirannya. Spidol hitam yang ada dalam kantong tas dikeluarkan sambil tertawa. Dia pun mencoret dinding barakos yang berwarna putih neon ini. Di dinding persis sebelum pintu utama, Hedi menulis sebuah tulisan dengan kalimat yang mencolok. "Gawan sudah pulang." Usai menghidupkan motor Supra butut miliknya, dia mendorong menggunakan pijakan kaki. Lelaki ini pun pergi. Entah kemana tujuannya. Tidak ada rencana pasti yang jelas. Hari ini dia akan berfokus berkeliling ke pinggiran kota untuk mencari informasi rumah kosong yang bisa disewakan dengan harga murah. Dia ingin menyewa rumah yang jauh dari tetangga
Dirinya sudah tak ingin lagi berdekatan dengan siapapun, sebab dia sendiri menyadari bahwa penyakit yang dideritanya hanya akan membuat orang yang tidak kenal dengannya menjadi takut. Lebih dari setengah hari, Hedi berkeliling ke berbagai pinggiran kota, mencari-cari rumah kosong, namun dirinya tidak mendapatkan rumah yang cocok. Dalam keadaan lelah dengan berpanas-panasan, dia pun singgah di sebuah warung kecil yang kebetulan menjual minuman dingin. Letaknya warung ini sejauh 9 km dari pusat kota. "Es teh," pinta Hedi. Sambil menunggu pesanannya datang, dia mencomot pisang goreng yang memang sudah tersaji di atas piring dagangan. "Ini berapa harganya satu?" "1.000 dek," jawab pemilik kedai. Hedi tersenyum. Usai menghabiskan pisang yang tadi dimakannya, ia kembali mengambil 2 pisang goreng dan mengikutinya secara bersamaan. Sembari menunggu pesanan es teh, Hedi memainkan ponsel Android miliknya dan membaca beberapa berita yang saat ini viral di media sosial berwarna biru. "Dek, es tehnya." "Makasih bu," balas Hedi, dia berkata sembari menyambut es teh. Tangan kiri Hedi menyuap makanan ke mulut, sedangkan tangan kanannya memegang ponsel, sedangkan jari jemari terlihat lihai memberi beberapa like pada status orang yang dikenal. Salah satunya status Mulisa dari wall profilnya Hedi, menemukan sebuah berita tentang makam seseorang yang dibongkar. Beberapa komentar banyak sekali membahas tentang cerita aneh dan berbagai kisah lainnya. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan beberapa kisah mistis. Dalam foto-foto yang dibagikan Mulisa terlihat beberapa petugas Inavi sedang bekerja mencari jejak pelaku pemutilasi jenazah. Hedi tersenyum saat melihat satu persatu foto yang dibagikan di media sosial. Beberapa orang dalam komentar bahkan ada yang menyebut Gawan kembali hidup lagi. Hedi saat itu tiba-tiba saja tertawa. Raut wajah terlihat berusaha menahan rasa ingin berhenti. Akan tetapi pembawaan hatinya membuat ia tidak mampu mengontrol emosi. Pedagang es yang tadi melayani Hedi memperhatikan lelaki berkaos biru ini dengan aneh. Sejak lahir perasaan takut dalam dirinya, ia khawatir lelaki yang sedang duduk di warungnya adalah orang yang memiliki masalah kejiwaan. Pemilik warung yang melihat Hedi dengan kondisi seperti itu sejenak menaruh rasa kasihan dan iba, membiarkan saja Hedi bertarung dengan emosinya sampai akhirnya tamunya mampu mengontrol emosi. Setelah 1 menit lamanya Hedi tertawa. Akhirnya tawanya pun mulai mereda. Perlahan ia kembali bersikap normal. "Maafkan saya bu, saya punya penyakit," ucap Hedi di saat ia menyadari wanita ini sedang memperhatikannya. "Punya penyakit apa?" tanyanya, wajahnya nampak serius bertanya. "Bawaan bu, sejak kecil sudah begini," balas Hedi sembari mengambil tisu dan mengusap air mata yang tersisa pada ujung mata. "Kata dokter penyakit saya menderita penyakit langka." "Oh gitu." Mulutnya membentuk huruf O. "Adek ini sebenarnya mau kemana? Banyak sekali bawa barang atau jualan kah?" Hedi menggeleng. Dia bercerita tentang kehidupannya yang selalu berpindah tempat lantaran tidak ada yang mau bertetangga dengannya. "Oh alah, kasihan ya kamu. Makanya tadi aku kira kenapa tertawa sendiri. Ternyata ada penyakit kayak gini." Ibu penjual gorengan ini bersimpati atas derita yang dialami oleh Hedi. Semoga nanti dapat rumah sewaan yang tetangganya bisa memahami dan peduli. Ibu itu menyemangati Hedi. "Makasih bu," balas Hedi pada saat yang bersamaan. Ponsel di tangannya berbunyi. Ada pesan dari nama seseorang. Setelah ia intip, rupanya pesan tersebut dari Mulisa yang mengirim foto serta chat. Ini maksudnya apa? Membaca pesan teks dari Mulisa membuat Hedi kembali tertawa. Tertawanya bukan karena sedih dan takut, tapi karena ia sudah merasa mempecundangi seseorang. Apalagi dia tahu kalau Mulisa begitu trauma dengan lelaki yang bernama Gawan. Di seberang jalan yang berada di depan warung, ada rumah kosong berdinding dari kayu. Catnya memudar.
terlihat kotor dan kumuh. Pada bagian depan rumah ditumbuhi banyaknya semak belukar. Tingginya menjulang hingga melampaui atas pinggang. Paritnya juga dipenuhi dengan sampah rumah tangga. Rupanya karena lamanya rumah itu kosong, sebagian warga sekitar membuang sampah hingga tempat tersebut dipenuhi oleh tumpukan limbah. "Ibu, mau numpang bertanya?" "Tanya apa?" Saut wanita penjual es yang waktu itu sedang memotong es batu menggunakan palu. "Di depan itu rumah siapa ya, Bu?" "Depan mana, Dek?" tanya wanita itu. Dia menghentikan aktivitasnya, memperhatikan telunjuk Hedi. "Depan ini." "Oh, yang itu ya, Dek. Rumah kayu." "Iya, Bu." "Tidak tahu, kata orang itu dulu punya warga pendatang dari Pulau Madura. Satu keluarga meninggal saat terjadi perampokan. Mereka satu keluarga dibunuh, anak wanitanya diperkosa. Setelah itu kosong." "Nggak ada yang punya?" "Sepertinya tidak. Ada sudah belasan tahun rumah itu kosong. Bahkan tidak ada keluarga manapun yang mengakui kalau rumah itu milik keluarganya." "Jadi rumah hantu, Bu, ya?" tanya Hedi sembari melepas tawanya yang menakutkan bagi sebagian orang. "Ya, rumahnya memang angker," balas ibu tersebut. "Saya tambah satu es teh lagi." Wanita itu menyambut gelas bekas minuman Hedi, lalu mengisinya kembali dengan air teh serta menambah sedikit gula. "Kenapa? Kamu mau tinggal di rumah situ?" tertawa Hedi mendengarnya. "Kalau mau tinggal di situ sebenarnya nggak apa-apa asal berani," ucapnya lagi sembari memberikan es Hedi. Asal berani?" Hedi manggut-manggut. Ada rasa ketertarikan dengan tawaran yang diberikan ibu penjual gorengan ini. Sambil meminum esnya, matanya sejak tadi tertuju pada rumah tersebut. Dalam hatinya berkata, "Bila ada yang gratis, kenapa harus bayar?" "Bu, berapa?" "Apa saja, Pak?" "Es teh saja," balas Hedi. "Loh, pisang gorengnya?" "Satu," balas Hedi padahal ia makan lebih dari 3 biji. 3.000, Pak." Saut penjual es tersebut wajahnya terlihat ketus. Ia tahu bahwa lelaki ini berbohong. Hedi mengeluarkan uang lembaran 5.000 rupiah, lalu menunggu kembaliannya. "Ini, Dek." Wajah penjual es menjadi ketus dan membiarkan Hedi pergi tanpa mau menoleh sedikit pun. "Pisang goreng 5, bilangnya 1," gumamnya seorang diri. Hedi bergegas memakai helmnya dan menaiki motor. Dia pun segera pergi untuk mencari rumah sewaan yang cocok untuknya. Wanita penjual es tadi memandangi punggung Hedi dengan pandangan yang aneh. Menurutnya, orang ini sangat tidak baik. Bahkan untuk makanan yang masuk ke perutnya saja tidak jujur. Dengan mengendari motor, Hedi menuju rumah kosong tadi. Jaraknya dari warung tidak terlampau jauh, hanya 25 meter. Rumah kosong ini sedikit masuk ke dalam jalan kecil. Di sisinya ada jalan selebar 4 meter, tak beraspal. Debu yang berasal dari truk-truk pengangkut pasir berterbangan melalui sisi rumah ini. Hedi memandangi rumah ini dengan seksama. Matanya begitu teliti memperhatikan detail bangunan. Sebenarnya, baginya rumah ini cukuplah ideal. Namun apabila ia meninggali rumah ini, setidaknya ia memerlukan uang sekitar 800.000 untuk membeli atap serta memperbaiki dindingnya yang rusak. Pada bagian lantai banyak papan yang sudah hilang karena dicuri oleh orang lain. Namun bagi Hedi yang berniat ingin mengambil rumah ini secara utuh, tentu bukanlah masalah besar. Dia sangat berandai-andai akan memiliki rumah ini. Rusaknya rumah ini karena adanya beberapa material yang sudah hilang dicuri. Apabila ditebak rumah ini usianya sudah belasan tahun. Pada zaman dahulu rumah-rumah di kota Sampit kebanyakan memang menggunakan material berbahan baku dari kayu ulin. Namun seiring berjalannya waktu serta mahal dan langkanya kayu ini, masyarakat pun mulai beralih untuk pembangunan rumah menggunakan bahan baku utama dari pasir dan semen.
Saat berada di depan pintu, Hedi bersiap untuk mendobraknya. Akan tetapi apabila melihat kondisi usia rumah ini, sepertinya tidak perlu menggunakan tenaga yang berlebihan untuk mendorongnya. Beberapa kali ketukan, lalu Hedi menggunakan pundaknya untuk mendorong daun pintu. Awalnya sedikit sulit, namun setelah beberapa kali didorong, engsel pada belakang pintu berderet. Sebagian paku sekerapnya telah rusak akibat tergerus karat, sehingga pada cobaan ketiga, pintu ini pun terlepas dari engselnya. Saat pintu terbuka, tercium bau debu tebal beserta bau pesing dan kotoran tikus. Kondisi ruangan yang gelap membuat Hedi mengeluarkan senter baterainya. Berbekal senter ini, dia pun coba menelisik rumah ini. Cahaya senter yang digunakan Hedi sedikit dapat menjelaskan model ruangan ini yang cukuplah aneh. Setiap ruangannya disekat menggunakan dinding papan tebal. Saat ini Hedi berada di ruangan paling depan. Model desain penataan dinding dan ruangannya sangat bisa ditebak bahwa rumah ini memang usianya lebih dari 20 tahun. Informasi yang dia terima dari pedagang es tadi sudah mulai kosong sejak tahun 2009. Artinya lebih dari 11 tahun rumah ini terlantar tidak terurus, lantaran pemilik serta ahli warisnya telah tiada semuanya. Rumah besar ini hanya bagian tamunya saja memiliki luas ruangan sebesar 44 meter persegi. Pada bagian dindingnya banyak sekali ditemukan coretan bekas tebasan benda tajam. Ada juga sebuah coretan dari pilok yang menyita perhatian Hedi. Lingkaran dari warna cat pilok tersebut mengurung bercak hitam pada bagian dinding. Dari bentuk bercaknya, Hedi bisa menebak bercak hitam ini mungkin saja darah, dan warna pilok yang melingkarinya adalah tanda bekas investigasi dari kepolisian saat memeriksa tempat kejadian perkara pembunuhan di masa lalu di rumah ini. Aroma mistis begitu terasa ketara. Tanpa dia sadari, ternyata sudah 15 menit Hedi di rumah angker ini. Dalam ruangan yang disekat dinding kayu ini masih ada lemari buffet atau lemari hias tempat memajang beberapa barang bagus berupa gelas dan teko. Hedi yang penasaran membuka pintu lemari kaca ini. Dia memperhatikan beberapa perabotan, nampak terlihat masih utuh. Bahkan dalam lemari kaca beberapa pekakas seperti gelas hias dan beberapa teko masih ada. Boneka-boneka kecil juga nampak tersusun rapi dalam lemari besar-besar ini. Rasanya aneh apabila ada rumah besar dengan berbagai macam pekakas di dalamnya, tetapi tetap utuh karena tidak ada orang yang berani mengambil isinya. Otak Hedi makin berpikir keras. Sebenarnya ada misteri apa dengan rumah ini? Sepertinya dia besok harus kembali ke warung. Ada banyak pertanyaan dalam kepalanya, perihal sejarah pembangunan serta pemilik terakhir rumah ini. Hedi yang masih diselimuti rasa penasaran yang tinggi terus saja memperhatikan tiap lekuk sudutnya, menyisiri ruangan dan melihat-lihat isi dari lemari dan laci-lacinya. Ia berharap ada benda berharga yang tertinggal yang bisa diambil dan jual nantinya. Sarang laba-laba tersebar di mana-mana, baik itu di plafonnya maupun di sekitar tembok. Sesekali rasa gatal terasa pada wajah saat sarang laba-laba tanpa sengaja tertabrak mengenai wajah. Usai mencari seluruh isi dalam lemari kaca ini, dia pun semakin tertarik untuk melihat lebih jauh lagi seisi rumah ini sampai ke belakang. Namun terbatasnya pencahayaan senter membuat Hedi mengurungkan niat untuk menelisik ke bagian belakang. Tetapi dalam hatinya, besok bertekad untuk memasuki semua ruangan di dalamnya. Ponsel di tangan Hedi berbunyi. Sebuah tanda peringatan mengingatkan kalau kapasitas energi baterai ponselnya hanya tersisa 20% saja. Begitu juga dengan senter di tangannya yang tiba-tiba saja mati kehabisan baterai. Tik 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 tik, tap 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 tap. Suara yang berasal dari atap berbunyi, bersambut kembali dengan suara gemuruh dari tikus di atas plafon yang berlarian menyelamatkan diri dari siraman air hujan. Hedi yang menyadari motornya masih di luar sana bersama beberapa barang bawaan bersegera dirinya lari keluar dari rumah untuk menyembunyikan sepeda motor Supravit miliknya dari siraman air hujan yang turun dengan derasnya.
Suara petir bergelagar bersamaan tiupan angin yang sangat kencang. Heidi yang saat itu telah di luar segera melepas tali karet ban yang mengikat barang bawaan dengan kencang. Usai melepas talinya, Heidi mengangkat kardus serta beberapa barang bawaannya lainnya. Ia pun mengambil lilin yang dia bawa dalam kardus, lalu mengeluarkan korek api dan menghidupkan lilin. Heidi mendengus di saat terjebak dalam perangkap hujan besar. Dirinya mau tidak mau malam ini terjebak tidur di rumah ini, sebab rasanya tidak mungkin menumpang tidur di rumah orang, apalagi di sini dirinya tidak mempunyai kenalan siapa-siapa. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.